apa nih tumben udah jauh terus malam-malam ke rumah saya? Iya, ada hal penting yang mau dibicarakan gitu. Oh yaudah ibu santai aja dulu duduknya, anggap aja rumah sendiri. Ya, rumah sendiri, oke. Iya, walaupun bukan ya sebetulnya. Iya. Santai aja Bu. Jadi saya mau cerita, Oh, anak iya. murid saya itu nakal. Dia sering bolos, pas mata pelajaran tuh sering nggak ada, yang harusnya aktif. Dia sering tawuran, sering berantem sama sekolahan lain. Saya juga bingung itu karena apa sih faktornya. Oh, kalau saya boleh tahu siswanya ibu itu kelas berapa ya Bu? Dia baru kelas 11 IPA. 11 IPA. Ya. Oh, jadi siswa yang ibu pegang ini masalahnya kenakalan remaja ya, intinya kayak tawuran, terus bolos. Oke, saya paham. Ibu udah coba cari tahu belum apa penyebabnya? Sejauh ini sih belum, cuman karena dia sering masalah gitu, jadi ke permasalahannya aja gitu, ke satu titik ya, belum menyebar. Oh jadi ibu maksudnya dia permasalahannya intinya di tawuran sama di bolosnya aja gitu? Iya. Ibu belum pernah ngobrol gitu sebelumnya sama siswa ibu penyebabnya apa kayak gitu? Belum, tapi banyak laporan dari guru-guru lain gitu bahwa dia sering nongkrong sama teman-temannya, ngerokok gitu. Seperti halnya apa ya, anak-anak yang banyak masalah gitu. Ya saya paham. Jadi di sini yang jadi kebingungan Ibu Windy apa tuh Bu menghadapi si siswa tersebut? Jadi saya juga sering kasih nasihat ke dia, cuman dia susah diajak kompromi, kerjasama. Dia anaknya lumayan keras kepala gitu, susah diomongin. Jadi saya nggak tahu harus kasih pendekatan apa buat dia. Oh, jadi di sini Bu Windy bingung ya harus melakukan pendekatan seperti apa hadapin siswa yang kayak gitu? Iya betul. Iya, jadi gini Bu Windy, kita kan ya Bu, saya dan Ibu itu sebagai guru di sekolah tersebut. Jadi kan kalau udah masuk ke ruang lingkup sekolah, si anak otomatis secara nggak langsung jadi seolah-olah jadi kayak anak kandung kita gitu Bu. Iya. Iya. Nah di sini apalagi Ibu yang megang kelasnya dia. Nah Ibu juga tentunya perannya lebih besar gitu Bu. Harus pintar ngomong. Yeah. Nah jadi kalau kita nih Bu punya anak cowok bermasalah, nah itu nggak bisa yang kita bentakin, kita kasarin ataupun kita main tangan dan segala macamnya. Tentu pasti bakal ada penolakan kan, kayak misalnya dia malah marah balik, atau mungkin yang paling parahnya dia bisa ya mungkin dia nggak pulang atau kayak gimana. Justru kalau misalnya kita ketemu anak-anak yang seperti itu, di sini sih emang bener ya Bu, lebih nyita banyak emosi, tapi dibalik itu semua sebetulnya dia kehilangan kasih sayang, kehilangan perhatian yang sesungguhnya dari orang tuanya. Entah mungkin orang tuanya itu sibuk, atau orang tuanya itu yang terlalu memaksakan kehendak untuk si anak, sampai akhirnya si anak tuh menjadi pembangkang. Nah, Ibu di sini tentunya harus melakukan pendekatan yang berbeda kalau Ibu ingin mengetahui inti penyebab si anak bisa menjadi yang seperti itu. Ibu kalau misalnya Ibu punya anak cowok, Ibu omelin, itu nggak akan diterima baik Bu, responnya dia nggak akan baik juga terhadap kita sebagai orang tuanya. Ibu harus bisa membangun suasana yang bikin nyaman, bikin dia happy, kayak misalnya dia ngerasa oh ternyata aku disayang sama orang tua aku, kayak gitu. Jadi diusahakan sebaik mungkin pendekatannya Ibu Windy kepada siswa ini pendekatan yang bisa ya bikin nyaman si anaknya, jangan dengan kata-kata yang kasar atau dengan hal-hal lain yang bikin yang sekiranya si anak tuh nggak suka gitu Bu. Jadi dia kalau misalnya dikasih pendekatan yang bikin nyaman, jadi dia punya motivasi untuk jadi anak yang jauh lebih baik gitu, baik dalam tingkah laku maupun baik dalam pendidikan di sekolahnya kayak gitu. Ada lagi yang ingin ditanyakan Bu? Jadi ada satu hal yang mungkin ini menurut saya susah gitu. Jadi anak ini susah untuk diajak kerja sama yang tadi saya bilang sebelumnya. Ya kan saya juga harus melakukan pendekatan kerja sebelum itu. Kita juga harus bertemu dulu gitu. Nah dari sana tuh susah diajaknya. Oh, Ibu jadi mau ngasih pendekatan nih, mau ngasih nasihat nih sama si anak ini, tapi Ibu masih bingung
Ya. Gimana caranya supaya dia tertarik. Ya, betul. Bisa aja ibu saat jam kosong ataupun saat anaknya udah pulang sekolah, ibu bisa panggil, tapi ibu panggilnya jangan seolah-olah ibu ingin memarahi dia, jangan seolah-olah ibu ingin memberikan respon yang bikin dia takut kayak gitu. Iya, ibu misalnya ajak, misalnya ibu giniin aja kalau perlu, ibu tanya, kamu hari ini gimana? Mau nggak ngobrol sama ibu aja sebentar, kita ke ruangan ibu yuk, kita sambil makan atau melakukan hal-hal yang asik lah yang dia mau. Ibu tanya dulu hobinya dia apa, kesukaannya dia apa. Kalau ibu sudah tahu misalnya dia hobinya menggambar, nah ibu ajakin gitu ke ruangannya ibu, ayo sini kita diskusi gimana caranya menggambar bla bla segala macam, bawa dia dalam hal-hal yang dia sukain. Otomatis si anak pasti akan suka, akan nerima, dan maksudnya pasti akan ada timbal baliknya yang enak buat kita. Saya sudah cukup paham. Sebelumnya terima kasih untuk Bu Alfi udah memberikan masukan kepada saya yang tadinya saya tidak tahu menjadi tahu. Ya, untuk itu saya ucapkan terima kasih banyak untuk Bu Alfi. Iya, sebelumnya saya ucapkan makasih juga nih buat Bu Indi karena ibu udah terbuka sama saya. Jadi peran saya sebagai guru BK di sekolah itu berguna untuk guru-guru yang lainnya, termasuk untuk Bu Indi. Jadi kalau ada apa-apa, kalau ada masalah, jangan sungkan-sungkan untuk ibu datang temuin saya. Hai Nak Kemal, apa Iya, Bu. kabar? Alhamdulillah baik, Bu. Bagaimana proses belajar hari ini? Proses belajar hari ini ya biasa aja sih, Bu. Kayak hari-hari biasanya. Ya. Bukannya hari ini ada ulangan ya? Ada, tapi saya udah selesai kan. Terus kata gurunya juga tadi boleh keluar, kalau udah selesai ya udah saya keluar kelas. Iya, tadi kenapa biasa aja? Bukannya gurunya enak gitu bisa membawa murid? Ya kalau kata teman-teman saya di kelas sih asik gurunya. Terus juga nggak apa yang ngajak bercanda, kadang juga ngajak nonton film. Cuman gurunya emang asik, cuman ya gitu ya biasa aja sih. Saya nggak ngerasa yang ada spesial kayak teman-teman yang lain. Oh iya, kenapa bisa merasakan hal seperti itu gitu? Ada hal yang mungkin mau dibicarakan sama ibu? Nggak apa-apa, anggap aja ibu tuh seperti orang tua kedua di sekolah gitu. Iya, Bu. Ya. Ya sebetulnya emang ada masalah sih, Bu, sama saya tuh sebenarnya nggak mau masuk jurusan IPA karena saya maunya IPS. Itu saya sukanya tuh sosial gitu, Bu. Iya. Saya suka sosial, sosialisasi sama orang, ngobrol sama orang, ngobrol sama orang. Cuman dari orang tua saya itu maksanya saya masuk ke jurusan IPA itu. Ya jadi saya gimana ya, Bu, ya emang sih guru-gurunya juga asik-asik gitu, nggak ada yang galak, nggak apa. Cuman ya karena saya nggak suka sama pelajarannya, jadi saya males aja gitu, Bu. Tapi Nak Kemal tahu nggak tujuan orang tua masukin Nak Kemal ke IPA itu untuk apa gitu? Tahu, Bu. Jadi awalnya gini, Bu, saya kan sebenarnya waktu SMP kan dimasukin pesantren, Bu, sama orang tua saya. Karena orang tua saya tuh kayak ayah saya aja tuh pulang ke rumah tuh dalam sebulan tuh bisa cuman 2 kali 3 kali. Karena emang dia sih kerjanya di luar kota terus gitu. Terus ibu saya dokter kan, Bu. Nah ibu saya tuh lebih sibuk di rumah sakit gitu, mungkin pasiennya banyak atau gimana, saya juga nggak pernah tahu ibu saya di rumah sakit tuh kayak gimana gitu kan. Soalnya kayak saya pulang sekolah, saya pulang siang, sore gitu kadang-kadang. Nah saya nungguin ibu saya pulang itu udah ketiduran duluan, saya udah ngantuk gitu. Jadi ketemu cuma di pagi doang, itu juga ibu saya kayaknya buru-buru gitu. Ya udah jadi nggak ada kesempatan buat ngobrol yang intens gitu, Bu, sama orang tua saya, apalagi sama ayah saya. Kadang nelpon saya gitu, cuman ya udah cuman nanyain uang jajan udah habis belum, kalau udah nanti papa transfer, katanya gitu doang. Terus cuman nanyain kabar saya gimana, ya saya sih bilang mas saya juga baik-baik aja, nggak pernah kenapa-napa. Jadi nggak pernah ada obrolan yang intens gitu, Bu. Ya, Gitu. orang tua begitu sejak kapan ya? Ya itu karena dulu waktu SD saya dimasukin SMP saya kan masukin pesantren. Karena itu bapak saya mulai meranjak usahanya dia, udah mulai keluar kota. Terus ibu saya juga pada saat saya SMP itu kan
dia udah ngambil spesialisnya Bu dari dokter itu, jadi udah mulai sibuk kan gitu. Jadi saya dimasukin pesantren karena itu orang tua saya jarang ada di rumah gitu. Gitu, jadi waktu itu saya di pesantren ya enak karena saya merasa di pesantren saya punya banyak teman, terus apa namanya, ustadz saya juga baik-baik orangnya. Nah dari itulah Bu, dari lingkungan pesantren itu saya tuh seneng gitu Bu bersosialisasi sama orang. Jadi waktu lulus dari pesantren saya maunya masuk IPS, cuman orang tua saya khususnya ibu saya maksanya masuk IPA karena ibu saya tuh pengennya saya jadi dokter sama kayak dia gitu. Sementara saya nggak suka, saya nggak mau jadi dokter gitu Bu. Oh, ya. Tadi kata yang pertama tuh mereka kurang ada waktu buat Nak Iya. Kemal ya. Mungkin apa ya, dia kan dari SMP pesantren kan, Iya. jadi kurang komunikasi. Iya Bu. Nah itu bisa aja mereka tuh apa ya, nggak bisa mengungkapkan emosinya gitu, kasih sayangnya nggak bisa diekspresiin gitu. Iya. Sebenarnya mereka sayang. Mungkin mereka sayang, itu juga mereka mamah sama papa pasti ada tujuan tertentu, ada visi misi tertentu yang harus diselesaikan gitu. Iya Bu. Nah mereka kalau misalkan cuek gak mungkin menyekolahkan, gak mungkin juga sampai telepon transfer uang ini itu kan. Di rumah juga kan udah disiapkan pembantu buat meringankan Nak Kemal gitu. Iya Bu. Nah ibu ada satu pertanyaan buat Nak Kemal. Iya, Bu. Setelah mengalami kejadian ini apa perasaan Nak Kemal gitu? Ya perasaan saya malah jadi lebih enak kayak gini sih Bu. Saya ya emang bener kata ibu, saya di rumah juga ada apa namanya, ada pembantu saya di rumah. Cuman ada pembantu saya di rumah itu kan ya sebetulnya kan udah usia lanjut gitu ya Bu. Itu kadang saya juga baik sih hubungannya sama pembantu saya, nggak yang kayak mentang-mentang saya anak majikan gitu, enggak. Cuman ya karena ini loh Bu, karena itu udah pembantu saya udah lanjut usia. Kadang kalau ngobrol sama saya juga suka kan nyambung gitu, mau apa konteks obrolannya gitu, saya ya nggak nyaman aja gitu. Makanya saya lebih senang tuh keluar nongkrong sama teman-teman, karena saya merasa ya ini loh yang saya pengen gitu loh, bersosialisasi sama orang-orang gitu. Saya jadi punya banyak teman, punya banyak relasi gitu Bu. Sebenarnya ibu dapat laporan dari guru-guru lain, katanya Nak Kemal itu jarang masuk di pelajaran itu. Iya. Terus dapat kabar tawuran itu. Iya, Bu. Kenapa bisa? Ya sebetulnya kalau tawuran itu saya juga nggak pengen sih Bu, maksudnya saya tahu gitu tawuran juga membahayakan diri, cuman saya pengen ngetes perhatian orang tua saya aja, terutama ibu saya. Ibu saya dokter nih Bu, ya dia ngurusin pasien sakit sampai pernah berapa minggu itu tiba-tiba harus pergi tengah malam, alasannya karena ada pasien, harus ngomongin pasien gini-gini. Nah saya tuh pengen aja gitu Bu, pengen ibu saya tahu kalau saya yang terluka itu kayak gimana sih perhatiannya dia sebagai orang tua ke saya, kayak itu gimana gitu Bu. Karena saya udah benar-benar ya udah inilah Bu, jarang banget diperhatiin sama orang tua saya. Jadi saya juga ya udah, saya mending cari kesibukan dan kesenangan saya sendiri aja gitu Bu. Setelah kejadian tawuran itu gimana respon mereka? Orang tua saya belum tahu kalau saya ikut tawuran sama teman-teman. Apakah tahu efeknya bakal menghasilkan hal negatif gitu? Iya saya tahu Bu itu, cuman ya itu tadi saya sebenarnya saya tawuran itu cuman pengen orang tua saya tuh tahu biar dia ngerasain gitu kalau misalnya anaknya terluka kayak gimana sih perhatiannya dia itu. Tapi yang harus tahu semua orang tua tuh pasti sayang. Nah yang tadi ibu bicarakan bahwa dia tuh nggak bisa mengekspresikan kasih sayangnya dia karena mereka tuh sibuk gitu. Iya. Jadi sekarang ada hal lain yang mau diucapkan gitu. Anggap saja kalau misalkan saya ibu kandung dari Nak Kemal gitu, Iya. apa yang mau diucapkan gitu? Ya saya sih cuma pengen apa ya,
saya pengen yang saya suka gitu. Saya pengen belajar, tapi ya belajar hal yang saya suka, bukan hal yang saya nggak suka. Itu Bu, itu aja sih. Iya. Rencananya ke depan mau ngapain gitu? Ya sebetulnya saya pengen pindah sekolah Bu, pindah sekolah supaya pindah jurusan dari IPA ke IPS gitu. Cuman ya nggak tahu orang tua saya setuju apa enggak. Saya pengen ngomong sama orang tua saya, cuman waktunya belum ada Bu. Ya, jika ada waktunya nanti bisa dibicarakan baik-baik sama orang tua ya, mudah-mudahan mereka bisa diajak kerja sama gitu, bisa ngerti perasaan anaknya bagaimana. Bisa kok nanti kan dari IPA, sebenarnya dari IPA itu bebas mau kemana aja, bisa mau ke sosial ya. Sampai saat ini ada yang mau disampaikan? Ya udah itu aja Bu, saya juga nggak tahu mau ngapain lagi, soalnya gimana ya, ya susah Bu ngomong sama orang tua saya juga, apalagi ibu saya tuh keras juga Bu orangnya. Dia terlalu memaksakan kehendaknya, dia tuh ya apa namanya, terobsesi banget gitu kalau anaknya ini bisa jadi dokter. Nah sementara kayaknya nggak mau jadi dokter gitu. Ya, mereka juga kan nggak tahu Nak Kemal di rumah bagaimana, di sekolah bagaimana. Nah, coba aja dibicarakan gitu baik-baik sama orang tua agar mereka paham gitu apa yang sekarang anaknya alami gitu. Ya. Sampai di sini ada yang mau dibicarakan lagi Nak Kemal? Nggak ada Bu. Ya udah. Semoga mulai dari sini Nak Kemal lebih baik lagi gitu, Iya, Bu. bisa apa ya, bisa merubah diri lebih baik lagi, Iya Bu. bisa mencapai cita-cita yang diinginkan. Ya. Ya. Terima kasih Bu. Ya,